Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Nanung Official. Hari ini kita nggak makan, nggak mukbang. Intinya hari ini kemarin gue tanggal berapa ya? 4 kalau nggak salah. Tanggal 4 Februari 2024. Itu biasalah. Gue jadi anggota KPPS tapi bagian Pamsung. Lu tau nggak arti Pamsung? Pamsung tuh yang itu tuh yang mengamankan apa namanya, pokoknya mengamankan jalan pemilu lah. Gue di depan biasanya, bukan KPPS tapi masih anggota. Ya udah, sebelumnya belum subscribe, tolong subscribe dulu di Nanung Official biar kita makin support dan saling berteman ya. Ini tentang sosialisasi, semoga bermanfaat untuk kalian yang anggota-anggota KPS. Judulnya apa ya? Pemilu 2024, tentang pemilu pokoknya, tentang apa itu DPK, DPT, DMN, BDDBD, pokoknya itu dia. Oke, disaksikan aja. Yuk, saksikan videonya. 117. Oke, berarti tinggal ada 9 yang belum lengkap. Ya, RW 9. TPS-nya. Kita undangan plus DPT-nya ke masing-masing KPPS atau TPS untuk nanti didistribusikan ke masing-masing pemilih yang ada di DPT. Perbedaannya, undangan di 2019 itu kita menulis keseluruhan nomor DPT, NIK, nama, dan lain-lain. Tapi kalau sekarang di 2024 kita hanya menulis titik lokasi dan tanda tangan ketua KPPS. Sudah terisi Pak, Bu. Sudah terisi nomor DPT, nama, dan NIK-nya gitu. Jadi agak dipermudah sedikit ya, digampangin. Alhamdulillah udah ditulisin sama KPU gitu kan. Kita tinggal menulis titik lokasinya. Jadi pada saat nanti pemberitahuan ke pemilih, ke warganya yang di DPT menghitung pakai papan gitu kan, apa bisa dibagi begini, apa dijejer dari depan ke belakang, bikin bedeng kejauhan ya. Jadi bebas memang teknis. Jadi mau ditempel, mau dilembarkan, yang penting nanti terisi dengan baik. Di sini ada berita acara sertifikat catatan hasil penghitungan bulan suara di TPS dalam pemilu presiden wakil presiden tahun 2024 pada hari ini. Jadi pemilu hari apa? Rabu. Pada hari Rabu, RABU sepakat kita hurufnya kapital semua. RABU. Jangan dicampur besar kecil atau kecil semua, kapital. Rabu tanggal 14, angka atau huruf? Angka atau huruf? Ditulisnya tanggal 14 huruf EMPATBELAS. Jadi tulisan ini nggak ada angka. 14 pada hari ini Rabu tanggal 14. Silakan sambil diisi yang perlu yang pernah fotografi atau di print, silakan sambil diisi. Nanti juga saya mau bikin soal, ada soalnya. Tanggal 14 huruf bulan Februari, jangan bulan 02 tapi Februari. Huruf tahun 2024 sama huruf, jangan ditulis 2024 tapi 2024 huruf. Di sini kolomnya lega gitu kan. Tapi menyesuaikan penulisannya, makanya nanti pada saat ketua memilih tupoksi yang menulis daripada chat lama, biasanya yang biasanya agak rapi ya. Iya. Yang gede, nggak di sini gitu kan, nggak bisa. Yang biasa rekapnya nggak bisa, nggak masuk. Ini cuma satu, nggak ada lagi soalnya. Jadi penulisannya yang rapi, gitu kan, menyesuaikan daripada kolom-kolomnya 2024, gitu kan. KPPS mengadakan rapat pemungutan penghitungan.
dalam pemilu presiden wakil presiden Republik Indonesia yang dihadiri oleh saksi atau Panwaslu atau pengawas TPS bertempat di provinsi kita, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, silakan diisi. Kecamatan Bojonggede, Desa Rawa Panjang, nomor TPS. Nah, di sini ada 2 kolom. Ada kolom buat angka dan ada kolom buat huruf. Ada 2. Bagi yang pertama isi angka. Misalkan TPS 071. Di sini disebutkan pembilangnya 71. Kenapa nggak di Kosong yang dihilangin ya. Karena nggak ada yang namanya 071, nggak ada. Kenapa 071? Karena kita ada 121 TPS yang mana 3 digit. Jadi penulisannya 3 digit. 071. Kalau 111 berarti nggak usah pakai kosong lagi. 111. Di sini 07171 terbilangnya. Jadi ya, apa ya? Pemungutan dan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen peralatan penghitungan, memeriksa, menandatangani. Selanjutnya rapat pemungutan perlu ditekankan rapat pemungutan 111 lah. Hilang. Bukan 111. Lalu jadi bingung gua. Dimulai pukul jam berapa? 07.00 sampai dengan 13.00. Jadi rapat pemungutan 07.00 sampai 13.00 waktu setempat. Selanjutnya dapat penghitungan. Tadi apa? Pemungutan. Iya, nomor ini Mas. Kalau grupnya nggak muat nih angka. Iya, angka 07. Angka nomor sama Pak. Angka nomor sama. Huruf. Angka huruf kali, angka huruf yang pasti mah. Nomor gitu ya. Jadi jebak maksudnya. Kayaknya. Jadi Angka apa? Bisa aja ya. Jadi 07.00 sampai 13.00 pemungutan. Penghitungan dimulai pukul berapa penghitungan ini? Dimulainya 14 kali. Mau istirahat dulu. Contoh 14.00. Bebas itu mah. 14.00 sampai jam berapa? Besok. Besok presiden. Biasanya sejam ya presiden. Sampai 15.00 ditulis. 15.00 waktu setempat. Hari yang sama atau setelahnya. Jadi di sini Bapak Ibu boleh ketahui pemungutan itu bakal berubah jam 7 sampai jam 13. Yang berubah itu penghitungan suara. Nanti apabila selesai penghitungan daripada plano presiden, dilanjut ke plano DPD. Jadi berubah presiden, DPD. Jangan ngacak, pemain ngacak aja itu yang bisa dulu aja, gampang belakang jangan. Presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten. Atas ke bawah. Presiden, Ulang Mas Denny. DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Abu-abu, merah, kuning, biru, hijau. Iya, benar Bang. Bapak Ibu ketahui di sini penghitungan jamnya, misalkan jam presiden itu jam 14 sampai jam 15 selesai kan, nanti penghitungan baru lagi DPD. Nah di sini pemungutan tetap jam 7 sampai jam 13, yang bedanya itu penghitungan jadi setelahnya jam 15. Jadi mulai ngitung DPD jam berapa? Jam 15 maksudnya itu 15.25 lagi. Jam 15.25 sampai jam
Jam berapa? Ya. Selesainya ya. Selesai. Selesai jam berapa? Dilanjut pun berikutnya. Emang betulnya begitu. Saya sudah jam 17.30 sampai jam gitu. Jadi yang berbeda itu di penghitungan suara. Waktu pemungutan sama, barengan kan, sama-sama sering kotaknya satu. Kalau penghitungan beda-beda. Itu presiden dulu, DPD, RI, provinsi dan kabupaten. Ada yang tanyakan sampai ini? Harus. Paham. Lanjut. Paham, Pak. Adapun data pemilih dan selanjutnya rapat penghitungan suara ya. Adapun data pemilih dan penggunaan hak pilih, penggunaan surat suara dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut. Satu. Nah, ada angin ini. Ya. Bagian. Ya. Jadi di sini ada data pemilih dan pengguna hak pilih. Ada. Perlu dipahami, perlu diteliti gitu kan dari bahasa kata-katanya. 1A, data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Jadi berapa sih yang ada di DPT Bapak Ibu, nanti di TPS yang diberikan oleh KPU itu dihitung. Perempuan, laki-laki dan jumlah. Data rincian suara paslon calon presiden dan wakil presiden. Di sini ada namanya, nanti ada nama paslon siapa. Di sini Bapak Ibu mengetahui di depan juga ada beberapa kolom. Di sini ada 12 kolom. Yang mana kolom ini nanti untuk penghitungan apa ya namanya? Pagar ya. Biasanya pemilihan kartu kayak gini apa ya? RT RW gitu kan. Sama. Satu kolom itu untuk 5 baris pagar. Biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Garis, biasa. Iya. Pindah lagi yang ke-6 ke kolom yang ke-2. Biasa kan? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pindah lagi. Ya, pokoknya satu kolom itu untuk 5 suara. garis. Iya, 5 suara. Di sini ada berapa? Banyak banget. Banyak. Dicoba mudah. Banyak kan? Tapi mana tuh biji doang sih. Ini dikasihnya terbatas Pak. Biasa itu. Sampai lewat Pak Arifin. Ini tas ini, tasnya apanya? Rambutan. Manis kali kayak nano. Ini ada penghitungan nanti. Contoh kayak gini. Nanti ada 5. Dan nanti kolom yang kosong di masing-masing kolom itu nggak boleh kosong. Nanti terisi dengan seperti ini. Z. Jadi misalkan di sini sampai sini nih. Kalau ini full ada di sini, gitu kan? Ini full 60 berarti kan kalau full di sini ada. Jadi kolom-kolom yang ini perbedaannya di 2019 dengan sekarang. Kalau 2019 kan dibiarin ya kosong gitu. Tapi kalau sekarang di angka apa ditarik garis lurus ya. Jangan sampai ada yang kosong. Siap, Zoro. Ya, Zoro ya. Jadi kolom yang kosong diisi tarik garis seperti ini. Itu menandakan kolom itu kosong dan harus terisi dengan garis tersebut. Di sini dijumlah setiap kolomnya. Kalau full 60, kalau misalkan nggak full berapa? Pun sama bawahnya kalau kosong kolomnya. Jadi untuk yang kolom tidak boleh kosong. Kalau dalam suara itu sudah habis, tapi dia tarik garis Z ke bawah ya. Di sini ada angka digital, ada titik-titiknya. PKPU 25 tahun 2022 yang berbunyi setiap tulisan C plano harus menggunakan angka digital. Baru-baru ini info dari Bang Doni dari KPU bahwasanya keputusan KPU 66 tahun 2024 penulisan C plano dan salinan bisa menggunakan angka digital atau angka biasa. Jadi balik lagi KPU
Jadi apa namanya, omongannya nggak bisa dipercaya gitu. Jadi bener kan nih keputusan yang tadinya peraturan KPU, yang namanya peraturan tidak ada kajiannya, tapi kalau keputusan itu sifatnya darurat. Keputusan KPU 66 2024, Dia bersikeras apapun, dia bawa pengacara, kita berhak menolak, kita ada diatur dalam undang-undang. Jadi kita udah kuat. Kenapa sekarang diterbitkan seperti ini? Untuk menjaga-jaga hal yang tidak diinginkan terjadi di 2019. Gitu. Jadi kalau untuk pemilih DPTB, dia bawa A5, itu kita tinggal cek. Kalau masih satu provinsi Jawa Barat, nggak usah pusing, dia dapat 2 surat suara presiden sama DPD. Bang, cara ngelihatnya di mana? Sekarang petugas KPPS nggak perlu pusing lagi. Ini di kolom bawah ini. Di sini ada jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih. Ada anggota DPR, DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Di sini udah otomatis dari sistem. Nah, di sini contoh Yugol Sapitra, TPS 12 pindahan dari Sumatera Barat. Dia hanya mendapat 1 surat suara yaitu presiden. Gitu. Jadi kalau untuk udah beda provinsi, udah pasti dapatnya 1 surat suara. Tapi kalau masih provinsi Jawa Barat, dia dapat 2. Tergantung kita ngeliat nih dari pindah surat pindah memilih. Dan satu lagi, untuk KPPS juga harus detail. Untuk surat pindah memilih ini benar-benar hak stempelnya stempel asli atau printan. Ya. Karena kalau stempel asli atau stempel basah, dia tembus sampai ke belakang. Tapi kalau stempel asli printan, dia nggak akan tembus. Nah, itu berhak kita tolak meskipun tapi saya sudah ngurus. Kita lihat nanti bisa si pemilih tersebut suruh nemuin PPS. Nah, makanya dari sekarang saya khawatirkan di hari H semua PPS dan sekretariat mobile keliling TPS mengontrol. Takutnya di sekretariat kosong, gak ada orang, dia bingung nih mendapetin surat tidak memilih. Jadi dari sekarang kepada ketua RT ataupun ketua RW dan petugas KPPS informasikan aja kepada warganya kalau yang dia udah ngurus surat pindah memilih dari tempat asal tapi hanya dikasih berupa file PDF, kan disuruh ngeprint tuh, dia belum ada stempelnya nih. Kalau belum ada stempelnya juga kita nggak boleh kan, nggak kita kasih izin untuk menggunakan hak pilih. Nah, caranya gimana? Suruh laporan ke sekretariat biar saya terbitkan surat pindah memilih yang terbaru dari Rawapanjang. Gitu. Jadi kalau yang udah pindah memilih dari wilayah manapun pindah ke Rawapanjang itu ada di data saya semua. Gitu. Karena untuk yang bisa membuka aplikasi hanya operator data dan informasi. Jadi di tiap-tiap desa itu ada. Contoh Thank you.